Ibrahim Arif alias Ibam, mantan konsultan teknologi informasi Kemendikbudristek, secara tegas menyatakan akan mengajukan banding atas vonis 4 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang dijatuhkan kepadanya. Melalui tim kuasa hukumnya, Ibam merasa putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan dan berencana melayangkan upaya hukum resmi dalam tenggat waktu 7 hari ke depan. Selain menempuh banding, pihak Ibam juga mengajukan permohonan pemeriksaan ulang saksi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta guna menguji kembali fakta-fakta persidangan. Pengacara Ibam, Arfian Bonjol, dalam konferensi pers di Jakarta Rabu 13 Mei 2026 dengan tegas menyatakan bahwa tim kuasa hukum akan mengajukan upaya hukum banding dalam tenggat waktu 7 hari sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku. Langkah hukum ini diambil merespons putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa 13 Mei 2026 yang menyatakan Ibam bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam vonis tersebut, Ibam juga dijatuhi denda sebesar 500 juta rupiah, subsidiar 120 hari kurungan. Meski mayoritas hakim sepakat dengan hukuman tersebut, terdapat dissenting opinion dari 2 hakim anggota, yakni Andi Saputra dan R. Yusman, yang menilai bahwa Ibam seharusnya dibebaskan karena terbukti tidak memiliki kewenangan maupun konflik kepentingan dalam proyek tersebut. Pertama yang saya mau tekankan ya, saya sangat apresiasi seluruh proses hukum yang berlangsung. Saya mau apresiasi juga ada 2 dissenting opinion dalam putusan tadi. Berarti memang sebenarnya sangat tipis ya, menurut saya ya, tentang putusan itu. Dan dissenting opinion menurut saya sangat powerful, sangat kuat sekali, sangat menunjukkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim pun mengungkapkan rasa terkejut dan prihatin yang mendalam atas vonis yang menimpa mantan bawahannya tersebut. Jarang-jarang kita melihat seperti itu ya, 2 dari 5 hakim itu berpendapat bahwa hak Ibam itu harusnya bebas. Dan kalau kita baca keputusan hakim yang dissenting opinion itu sangat jelas itu versi fakta persidangan. Jadi saya harap masyarakat benar-benar menyimak keputusan dari 2 hakim dissenting opinion itu karena kebenaran itu ada yang disebut adalah di situ disebutkan oleh kedua hakim itu. Jadi itu saja, saya hanya kaget dan shock bahwa Ibam tidak diputuskan bebas kemarin. Perkara korupsi ini bermula dari pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management di Kemendikbudristek yang diduga merugikan negara hingga 2,1 triliun rupiah. Jaksa menyebutkan kerugian tersebut berasal dari penggelembungan harga serta pengadaan sistem manajemen perangkat yang dinilai tidak bermanfaat. Selain Ibam dan Nadiem, kasus ini juga menyeret Sri Wahyuningsih, mantan Direktur Sekolah Dasar Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2020 sampai 2021. Serta Mulyatsyah selaku mantan Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020. Sri telah divonis 4 tahun penjara dan Mulyatsyah 4,5 tahun penjara.